Selamat berjumpa kembali sahabat peziarah dari debu ke api perutusan. Saya Romo Robertus Bambang Rudianto SC. Mari kita hening sejenak. Tarik napas perlahan. Dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam hati. Semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Ke diri sendiri, ke ruangan rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Dan sadari bahwa kita sedang berada di hadapan Tuhan yang hidup. Kita tidak datang sekadar untuk mendengar sebuah bacaan, tetapi untuk membiarkan sabda Allah menyentuh hati, menata batin, dan mengubah cara kita memandang hidup. Marilah kita awali dengan doa pembukaan. Yesus, sahabat kami, terima kasih karena Engkau mendoakan kami agar bersatu dalam kasih Bapa. Biarlah kasih-Mu merasuk dalam setiap perbuatan kami, agar dunia percaya bahwa Engkau sungguh hidup. Amin. Hari ini kita merenungkan doa Yesus dalam Injil Yohanes, agar kita semua menjadi satu, supaya dunia percaya bahwa Bapa mengutus Putranya. Dan di pusat doa itu, ada satu kerinduan yang sangat indah, agar kasih yang Bapa berikan kepada Yesus ada di dalam kita, dan Yesus tinggal di dalam kita. Jadi, yang kita renungkan hari ini bukan pertama-tama tugas yang berat, melainkan sebuah undangan untuk tinggal dalam kasih. Kalau kita menengok sebentar bacaan lain, kita melihat Rasul Paulus sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Ada perpecahan, ada perdebatan, ada ancaman. Namun Tuhan berdiri di sampingnya dan menguatkannya. Ini penting. Di tengah dunia yang sering retak, Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya. Justru disitulah kita dipanggil untuk menjadi tanda kehadirannya. Saudara-saudari, mungkin kita sering bertanya, bagaimana caranya kasih itu nyata? Bagaimana supaya doa Yesus bukan hanya indah di bibir, tetapi sungguh hidup dalam tubuh gereja, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dalam cara kita berbicara, bekerja, dan mengampuni. Injil hari ini menjawabnya dengan sangat sederhana, tetapi mendalam, dengan membiarkan Yesus tinggal di dalam kita. Kalau Kristus tinggal di dalam kita, maka hidup kita menjadi sakramen, menjadi tanda. Orang mungkin tidak membaca Injil, tetapi mereka bisa membaca cara kita memperlakukan sesama. Orang mungkin jauh dari gereja, tetapi mereka dapat merasakan apakah seorang murid Kristus membawa damai atau justru membawa luka. Di dunia yang sering gersang oleh kepentingan, kehadiran orang beriman mestinya menjadi oase kasih. Di sini saya teringat pada Santo Ignatius Loyola. Dalam spiritualitas Ignatian, kita diajak untuk menata batin, supaya afeksi kita tidak liar dan kita tidak mudah dikuasai oleh dorongan yang membuat kita menjauh dari Allah. Discernment, pembedaan roh, bukan sekedar memilih yang kelihatan baik, tetapi memilih yang lebih menuntun kita kepada kemuliaan Allah, magis yang lebih. Maka pertanyaannya, apa yang sedang menguasai hati saya hari ini? Luka, kemarahan,
hasrat untuk diakui, atau kasih Kristus. Kalau kita jujur, seringkali kita ingin menjadi satu, tetapi hati kita sendiri masih terbagi. Kita ingin mengasihi, tetapi kita masih menyimpan hitung-hitungan. Kita ingin melayani, tetapi kita masih berharap dipuji. Maka, jendela Ignatian mengajak kita masuk ke keheningan batin, melihat dengan jernih, lalu berkata, "Tuhan, rapikan hatiku, bebaskan aku dari ikatan yang tidak teratur, supaya aku sungguh tinggal di dalam kasih-Mu." Lalu saya teringat Santo Fransiskus Assisi. Ia melihat dunia bukan sebagai tempat untuk dikuasai, melainkan sebagai rumah bersama. Ia menyapa matahari, air, angin, bumi, dan juga manusia sebagai saudara. Dalam terang Injil hari ini, itu sangat kuat. Kesatuan yang Yesus doakan bukan hanya kesatuan antar individu, tetapi kesatuan yang merangkul ciptaan dan menghidupi persaudaraan semesta. Kalau kasih Kristus tinggal di dalam kita, kita tidak bisa lagi merusak, meremehkan, atau memperlakukan sesama dan alam secara semena-mena. Maka pertobatan ekologis bukan tema tambahan. Itu bagian dari kesaksian iman. Bagaimana kita memperlakukan air, listrik, makanan, sampah, ruang publik, tetangga, orang kecil, mereka yang dianggap tidak penting. Semua itu menunjukkan apakah kita sungguh percaya bahwa dunia ini adalah anugerah, bukan milik pribadi yang bisa kita habiskan sesuka hati. Jendela Fransiskan menegur kita dengan lembut. Kalau kita sungguh saudara, maka kita akan hidup sederhana, damai, dan penuh hormat. Dan sekarang saya ingin membuka jendela I Thirst, jendela Ibu Teresa dari Kalkuta. Di salib, Yesus berkata, "Aku haus." Dahaganya bukan hanya dahaga fisik, tetapi dahaga kasih, dahaga akan jiwa-jiwa, dahaga agar manusia menerima cinta Allah. Ibu Teresa menghayati bahwa setiap orang yang menderita, tersingkir, kesepian, dan dilupakan adalah tempat di mana Yesus masih berkata, "Aku haus." Saudara-saudari, Injil hari ini menjadi sangat konkret lewat jendela I Thirst. Jika Yesus berdoa agar kita menjadi satu dalam kasih, maka kesatuan itu mesti tampak paling pertama kepada mereka yang tidak dicintai, yang tersisih, yang tak dianggap. Ada begitu banyak orang yang haus akan didengarkan, dihargai, disapa, ditemani. Kadang mereka tidak butuh ceramah panjang, mereka butuh hati yang hadir. Mereka butuh tangan yang mau merengkuh. Berikut adalah sebuah kisah sederhana, kamera yang jujur. Seorang fotografer diminta memotret sisi gelap sebuah kota. Namun, ia justru menemukan sekuntum bunga kecil yang tumbuh di celah beton trotoar yang kotor. Semua orang memotret sampah, tapi saya memilih memotret kehidupan di tengah sampah ini, katanya. Menjadi saksi bukan berarti menutup mata pada keburukan, tapi memilih untuk menunjukkan bahwa kebaikan tetap bisa tumbuh di tempat yang paling tidak terduga sekalipun. Pertanyaan reflektif. Di lingkunganmu yang mungkin berdebu atau penuh konflik, mampukah kamu menjadi lensa yang menangkap dan menunjukkan kebaikan Tuhan? Dari kisah sederhana itu, kita bisa bertanya, apakah kehadiran saya
Membuat orang lain merasa diakui? Ataukah justru saya menambah jarak, menambah dingin, menambah luka? Ingat, Yesus tidak hanya berdoa agar kita percaya. Ia berdoa agar kasih Bapa tinggal di dalam kita. Jadi, kesaksian iman tidak berhenti pada kata-kata, tetapi pada daya untuk memanusiakan manusia. Mari kita masuk lebih dalam. Dari jendela Ignasian, kita belajar bahwa kesatuan lahir dari hati yang tertata. Ignatius dalam Contemplation to Attain Love mengajak kita melihat bagaimana Allah bekerja bagi kita dalam segala hal. Cinta itu lebih terdiri dalam memberi daripada menerima. Dari jendela Fransiskan, kita belajar bahwa kesatuan harus merangkul saudara-saudari dan seluruh ciptaan. Laudato Si menegaskan bahwa perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan tidak dapat dipisahkan. Kasih dalam bidang sipil dan politik adalah perwujudan dari persaudaraan universal. Dari jendela I Thirst, kita belajar bahwa kesatuan itu menjadi nyata ketika kita memuaskan dahaga kasih Yesus dalam diri mereka yang paling kecil. Tiga jendela ini sesungguhnya saling menyapa. Ibu Teresa berkata, kasih adalah buah yang selalu musimnya dan dapat dijangkau oleh setiap tangan. Memuaskan dahaga Yesus berarti mencintai orang yang ada di depanmu saat ini dengan segenap hati. Yang pertama, menyembuhkan pusatnya, yaitu batin kita. Yang kedua, memperluas cakrawala kita, supaya kita tidak hidup egois. Yang ketiga, menajamkan tindakan kita, supaya kasih itu menjelma pelayanan. Maka, kalau hari ini Anda sedang letih, terpecah, atau mudah marah, jangan langsung memaksa diri menjadi sempurna. Mulailah dengan menyerahkan hati kepada Tuhan. Bilang saja, Yesus, tata aku. Kalau Anda merasa hidup ini penuh hiruk-pikuk dan hubungan-hubungan mulai renggang, jangan putus asa. Lihatlah lagi sesama sebagai saudara. Mulailah dari hal kecil, mendengar tanpa memotong, meminta maaf tanpa membela diri, mengurangi sikap merusak, memilih kesederhanaan. Kecil ya. Tetapi justru disitulah Injil menjadi nyata. Dan kalau Anda melihat ada orang yang kesepian, sakit, dilupakan, atau terlalu lama memikul beban sendiri, datanglah dengan kelembutan. Tidak perlu banyak kata. Kadang sapaan singkat, pesan singkat, atau kunjungan singkat adalah cara kita berkata kepada Yesus, Aku melihat dahagamu. Sekarang, mari kita bertanya jujur pada diri sendiri. Apakah saya sungguh membiarkan Kristus tinggal di dalam saya? Atau saya masih menutup pintu hati karena gengsi, luka, atau kecurigaan? Apakah keluarga, komunitas, dan pekerjaan saya menjadi tempat orang mengalami damai? Atau justru medan persaingan? Apakah hidup saya cukup sederhana sehingga saya bisa peka pada jeritan bumi dan jeritan orang miskin? Apa satu tindakan konkret yang hari ini bisa saya lakukan? Mungkin menyapa orang yang biasanya saya abaikan. Mungkin mengampuni satu orang yang masih saya simpan dalam hati. Mungkin mengurangi sesuatu yang berlebihan agar bumi tidak semakin terluka.
Mungkin menemani seseorang yang sedang haus akan perhatian. Pilih satu, lalu lakukan dengan setia. Saudara-saudari terkasih, kita tidak dipanggil untuk menjadi sempurna dalam sehari. Kita dipanggil untuk membuka ruang bagi kasih Allah. Dan ketika kasih itu tinggal di dalam kita, dunia akan melihat sesuatu, bahwa Yesus sungguh hidup, sungguh hadir, dan sungguh bekerja melalui umat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah mendoakan kami agar menjadi satu dalam kasih Bapa. Tinggallah di dalam hati kami, tata batin kami, dan satukan langkah kami. Jadikanlah kami murid yang sederhana, saudara bagi sesama, dan sahabat bagi mereka yang haus akan kasih. Semoga hidup kami menjadi tanda kehadiran-Mu hari ini dan sepanjang hidup kami. Amin. Novena hari ke-7 disempurnakan dalam kasih. Doa pembukaan. Yesus, sahabat kami, terima kasih karena Engkau mendoakan kami agar bersatu dalam kasih Bapa. Biarlah kasih-Mu merasuk dalam setiap perbuatan kami. Amin. Kasih ilahi yang berdiam di dalam diri manusia adalah bukti paling kuat tentang kebenaran Injil. Kasih sejati tidak hanya dalam kata-kata, melainkan dalam perbuatan nyata, memberikan apa yang dimiliki kepada yang dicintai. Yesus haus agar dunia percaya pada kasih Bapa melalui tindakan bela rasa kita. Doa datanglah Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka segala sesuatu akan diciptakan kembali, dan Engkau akan memperbarui muka bumi. Doa penutup. Tuhan, tinggallah di dalamku. Biarlah kasih-Mu mengalir melaluiku untuk menyentuh hati mereka yang paling kesepian. Amin.